Kami di sini ingin mengedepankan inovasi dan teknologi, bagaimana ke depannya penggunaan inovasi dan teknologi ini bisa meningkatkan ketahanan bangsa atau resilience nation terhadap ancaman bencana yang akan datang. Yang membedakan tahun ini yang keempat, tahun lalu yang ketiga. Keempat. Oh, Oh iya, enggak tuh, betul. tahun lalu. Oke, itu perbedaan pertama itu. Itu perbedaan pertama, itu ya, benar. Saya kepikiran nih, apa sih yang membedakan Adexco tahun ini dengan penyelenggaraan yang tahun lalu sih? Halo sahabat tangguh, disiarkan dari G-Expo Kemayoran, Jakarta. Selamat datang di podcast BNPB edisi Asia Disaster Management and Civil Protection Expo and Conference atau Adexco tahun 2025. Kali ini bersama saya, Brian Situngkir. Sebagai negara dengan risiko bencana yang tinggi, Indonesia perlu memperkuat ketahanan melalui inovasi dan teknologi kebencanaan. Tahun ini, Adexco kembali hadir dengan tema Sustainability for Industrial Transformation untuk mendorong kolaborasi, industrialisasi, dan resiliensi bangsa. Saat ini telah bergabung bersama kita Mas Andrian Cader, selaku Direktur Operasional Adexco yang akan berbagi informasi terkait transformasi industri berkelanjutan. Selamat siang nih Mas. Selamat siang Mas Brian, apa kabar? Sehat, gimana? Halo sahabat tangguh. Oke. Bisa langsung kita mulai perbincangan kita Mas? Boleh Mas, Boleh, silakan. ya, Apa oke. nih yang mau dipertanyakan nih? Yang pertama dari awal, ya. bisa diinfokan dulu nih, apa sih kegiatan Adexco? Yang saya tahu tahun ini adalah edisi yang keempat ya Mas ya? Betul. Oke, Adexco sendiri ini sebenarnya singkatan ya. Adexco itu Asia Disaster Management and Civil Protection Expo and Conference. Oke. Ini adalah kegiatan acara pameran dan konferensi. Sebagai platform internasional, menjadi wadah pertemuan para pelaku industri, pemerintah, government, terus dari NGO, dan para stakeholder terkait kebencanaan. Kami di sini ingin mengedepankan inovasi dan teknologi, bagaimana ke depannya penggunaan inovasi dan teknologi ini bisa meningkatkan ketahanan bangsa atau resilience nation terhadap ancaman bencana yang akan datang. Kita pahami betul bahwa kita ini hidup di negara Indonesia yang dimana selain sumber daya alam kita yang banyak, kita juga kita diberkati oleh itu Mas, sumber daya alam kita yang luar biasa gitu ya. Tapi di samping itu kita punya potensi ancaman bencana yang sangat besar. Ya. Kalau bicara ancaman bencana di Indonesia, Indonesia ini negara dengan ancaman bencana yang paling lengkap. Betul. Nah, kami berinisiasi dengan BNPB dan para stakeholder lainnya gitu ya, ingin mengumpulkan, membangun jembatan, meningkatkan kesadaran, meningkatkan kesadaran kolektif dan meningkatkan kolaborasi multisektor dan mengedepankan pentahelix kolaborasi yang selalu digaungkan oleh kawan-kawan dari BNPB. Kita coba membuat satu acara ini dalam jangka waktu dari tanggal 10 sampai tanggal 13 September 2025. Kita mengajak para pelaku industri, lalu para pengambil kebijakan, dan juga NGO, lalu juga dari berbagai negara-negara lainnya untuk apa? Untuk meningkatkan kesadaran awareness terhadap potensi ancaman bencana yang akan terjadi di negara Indonesia, begitupun pula di negara-negara lain. Gitu. Oke. Berarti sebenarnya Adexco ini tidak hanya tertutup untuk pemerintah atau pelaku industri, tapi juga bisa dihadiri oleh masyarakat luas juga gitu ya Pak ya? Betul Mas. Dan mungkin tadi saya belum sampaikan ya, kita juga menggandeng universitas-universitas akademisi. Oke. Karena apa? Kita peranan akademis ini sangat penting. Seperti yang kita ketahui bahwa pentahelix collaboration itu melibatkan dari pemerintah, akademisi, media, terus pihak swasta gitu ya. Nah, kita harapkan bahwa dengan kolaborasi yang lengkap ini gitu ya, itu bisa meningkatkan
ketahanan bangsa terhadap ancaman bencana ya. Oke. Banyak juga ya Pak ya yang terlibat dalam Adexco ini ya. Sangat banyak Mas. Itu makanya kita sangat-sangat kita perlu banget media-media yang bisa menyiarkan atau bisa menyampaikan apa sih yang menjadi tujuan khusus kami untuk melaksanakan kegiatan Adexco ini, karena ini platform internasional dan dihadiri bukan hanya dari peserta dalam negeri gitu. Kita juga dihadiri dari peserta dari beberapa negara gitu. Oke. Apa sih sebenarnya Pak latar belakang memilih tema Sustainability for Industrial Transformation untuk Adexco di edisi keempat ini Pak? Oke, kita bedah kalimatnya dulu ya Mas. Sustainability. Terus lanjutannya apa tadi Mas? Industrial Transformation. Ya. Oke. Kita harus memikirkan keberlanjutan. Oke, kalau anak-anak Gen Z sekarang bilang there's no planet B. Gitu. Kita hanya bisa hidup di planet bumi. Oke. Untuk meningkatkan keberlanjutan, gitu kan industri ini harus bertransformasi gitu. Harus memikirkan industri yang berkelanjutan gitu. Dan kita harus memikirkan anak cucu kita untuk nantinya bagaimana sebenarnya ini kan kita meminjam bumi masa kini dari anak cucu kita. Jangan kita hanya mikirkan dari sisi ekonominya saja, lalu kita tidak memikirkan bagaimana dampaknya. Karena kan kita ketahui betul dan kita memahami betul bahwa ada potensi-potensi ancaman bencana ketika terjadinya eskalasi produksi terhadap industri-industri tertentu yang berlebihan gitu ya. Nah, di sini juga kita harus pahami bahwa industri-industri yang seperti itu harus bertransformasi dan penerapan inovasi dan teknologi itu juga harus diterapkan untuk industri yang berkelanjutan gitu. Betul. Jadi karena bumi ini nggak cuman buat saat ini aja, tapi kita turunin ke anak cucu kita buat tahun-tahun berikutnya lagi. Betul ya, dan industrinya sendiri ini kan harus sustain ya, harus berkelanjutan. Jadi mulailah memikirkan bagaimana caranya bertransformasi untuk keberlanjutan dari sisi industri dan sisi kehidupan manusia yang akan datang. Luar biasa banget nih kayaknya nih. Terus saya kepikiran nih, apa sih yang membedakan Adexco tahun ini dengan penyelenggaraan yang tahun lalu sih, Mas? Yang membedakan tahun ini yang keempat, tahun lalu yang ketiga. Enggak tuh. Oke, itu perbedaan pertama itu. Itu perbedaan pertama. Ya, benar. Tahun ini skala untuk pamerannya lebih besar, Mas. Skala pamerannya memang lebih besar. Tahun lalu kurang lebih sekitar 5.000 meter persegi, tahun ini hampir 10.000 meter persegi gitu ya. Terus kepesertaannya dari perusahaan juga lebih besar, lebih banyak gitu ya. Dan keterlibatan para stakeholder kebencanaan juga lebih besar ya, makanya setiap tahun ini alhamdulillah kita mengalami peningkatan yang signifikan gitu ya. Jadi memang itu menjadi target kami bahwa kita nggak bisa berhenti di sini gitu. Apa yang kita jalankan dan apa yang kita niatkan dari awal dengan BNPB dan kawan-kawan stakeholder lainnya, alhamdulillah itu diterima baik dengan para stakeholder lainnya. Dan dengan adanya acara platform Adexco ini menjadi wadah untuk kolaborasi, kita untuk terus menjembatani mana yang kira-kira kita perlu koordinasikan antar stakeholder. Gitu. Oke, benar. Terus mungkin saya mau ngomongin soal target nih Pak. Apa sih target utama Adexco nih untuk penyelenggaraan yang tahun ini Pak? Target utamanya Adexco, udah pasti ya kita ingin meningkatkan awareness terhadap terhadap masyarakat untuk bahwa kita nih hidup di negara yang memang punya resiko ancaman bencana yang besar. Targetnya kita ingin peserta atau visitor yang hadir itu lebih besar daripada tahun lalu. Tahun lalu yang hadir hampir sekitar 6.000 yang hadir. Kita targetkan tahun ini mungkin sekitar 9.000 atau 10.000 yang hadir. Ya makanya kawan-kawan yang masih ada di posisinya masing-masing, di rumah masing-masing, kita harapkan bisa hadir di kegiatan Adexco tahun ini. Iyalah banget. Itu penting banget soalnya ini kayaknya Adexco dari penjelasan Mas Andrian ini kita harus berkolaborasi lah, nggak bisa mengkotak-kotak nih masalahnya. Resiliensi ketahanan dari bencana nih ngomong-ngomong kan soalnya. Betul. Mungkin demikianlah perbincangan seru kita untuk kali ini. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin Mas Andrian sampaikan ke para pendengar, boleh disampaikan. Sebenarnya gini ya, banyak sekali cerita menarik di kegiatan Adexco tahun ini.
dari sisi investasi, dari sisi teknologi, dari sisi inovasi terhadap terkait kebencanaan, dari mulai mitigasi bencana, tanggap darurat, rehab respon, sampai juga rehab rekon gitu ya. Itu dari sisi teknologi dan produk-produknya yang ada di dalam acara pameran Adexco sendiri. Selain itu, kita juga ada acara conference. Acara conference ini 4 hari, melibatkan para stakeholder. Siang ini berkelanjutan dengan bekerjasama dengan Kementerian Keuangan, dengan BPDLH. Ini menjadi satu stepping stone atau juga satu terobosan baru di mana negara kita punya akses pendanaan baru terkait kebencanaan. Kita kasih nama itu pooling fund. Saat ini mungkin dalam proses untuk sedang berjalan konferensinya. Dan untuk hari-hari lanjutannya itu masih ada konferensi lanjutannya yang kita juga melibatkan dengan EDPC, itu internasional. EDPC, lalu kita juga bekerja sama dengan ICLEI terkait climate change, lalu kita juga bekerja sama dengan MPBI, Masyarakat Peduli Bencana Indonesia gitu ya. Lalu juga kita kerjasama dengan asosiasi sistem tanpa awak, di mana penggunaan drone atau sistem tanpa awak bisa difungsikan atau digunakan dari sisi kebencanaan maupun dari skala industri lainnya. Jadi saya harapkan kawan-kawan yang masih ada di sekitar Jakarta gitu ya bisa hadir untuk datang. Banyak sekali hal-hal menarik yang akan dibicarakan dan didiskusikan di acara conference-nya di Adexco, dan juga banyak sekali hal-hal menarik yang bisa dilihat dari produk-produk kebencanaan di pameran Adexco. So harapan saya semoga kedepannya kolaborasi kami dengan para stakeholder bisa lebih meningkat dan kesadaran masyarakat itu juga lebih meningkat, dan kita harapkan kesuksesan Adexco ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa support dari kawan-kawan semua. Siap, benar banget. Intinya adalah kolaborasi, betul kolaborasi, ya, Mas Andrian, betul. Ya? Oke, udah kita dengerin bersama-sama tadi obrolan bersama Mas Andrian Cader. Banyak banget nih hal-hal seru di konferensi Adexco tahun ini. Nggak cuman soal pameran, tapi juga banyak seminar-seminar yang akan dilakukan selama 4 hari ya, Mas Andrian ya. Betul. Oke, demikian podcast kita untuk hari ini. Buat teman-teman yang di rumah, jangan lupa ikut dan saksikan Adexco langsung di J-Expo Kemayoran Jakarta tanggal 10 sampai 13 September 2025. Akhir kata, saya sampaikan selamat siang dan sampai jumpa. Salam tangguh. Salam tangguh.